Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah Sistem Tanam Ganda, akan mempresentasikan mengenai peranan iklim pada pola tanam tumpang gilir, yang kami ambil materinya dari buku Multiple Cropping, bab 12. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Kartika dengan NIM 134180089. Saya Hera Nurjana dengan NIM 1341886. Saya Dewi Masita dengan NIM 134180088. Saya Fitria Nur Rahmadanti dengan NIM 134180090. Saya Zalfa Amira Nizra Hasan NIM 134180098. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan. Jadi tumpang gilir atau multiple cropping adalah sistem bercocok tanam dengan cara satu atau beberapa kali bertanam dengan menggunakan satu atau lebih jenis tanaman dalam jangka waktu tertentu. Dalam pertanian, tanam dan pola tanam sangat diperlukan. Tanam dan pola tanam yang berbeda dapat menentukan tingkat produksi dalam kualitas maupun kuantitas. Next. Iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pertumbuhan dan produksi tanaman. Unsur iklim yang berpengaruh pada tanaman mencakup radiasi cahaya matahari, curah hujan, kelembapan, suhu, angin, dan kandungan udara di atmosfer. Hasil penelitian dari Alderman et al. Tahun 1987 mengemukakan tentang peranan iklim pada pola tanam tumpang gilir. Tidak ada satu jenis tanaman yang tumbuh dan berkembang yang tidak dipengaruhi oleh iklim. Unsur iklim yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman pada pola tanam tumpang gilir. Dalam pengembangan pertanian, umumnya terdapat dua alternatif. Yang pertama, penyesuaian keadaan lingkungan untuk keperluan tanaman. Hal ini dapat dikerjakan melalui berbagai cara, seperti penggunaan mulsa, pemberian pupuk, pengapuran, pengaturan air. Apabila air merupakan faktor pembatas, maka teknologi yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan irigasi. Penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian tanaman terhadap kondisi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi berbagai jenis tanaman yang cocok dengan kondisi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta kondisi iklim. Next. Kemudian ada curah hujan dan peranannya pada pola tanam tumpang gilir. Curah hujan merupakan salah satu sumber air untuk tanaman. Secara tidak langsung berasal dari air permukaan yang lebih rendah. Sumber air ini dapat dikendalikan melalui saluran irigasi, yang bertujuan untuk mengalirkan air dari daerah-daerah yang terlalu basah ke daerah-daerah pertanian yang kekurangan air. Sumber air yang kedua adalah air tanah. Air hujan masuk ke dalam tanah dan akhirnya dapat dimanfaatkan dengan jalan pembuatan sumur-sumur di daerah-daerah yang lebih rendah. Next. Di daerah-daerah yang mempunyai drainase baik, air hujan yang mencapai tanah mungkin akan segera menguap atau masuk ke dalam tanah, tergantung dari daya ikat air oleh tanah atau water holding capacity. Hal ini ditentukan oleh tekstur tanah. Misalnya, tanah pasir yang bertekstur medium mempunyai daya ikat air sebesar 35 mm per 100 cm dalamnya tanah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Dewi. Untuk selanjutnya, kebutuhan akan air ini akan meningkat dengan cepat dan mencapai maksimumnya pada saat pertengahan periode pertumbuhannya, di mana luas permukaan daun mencapai nilai tertinggi. Pada saat itu, evapotranspirasi yang sesungguhnya, jumlah air dipakai oleh permukaan pertanaman hampir mendekati angka evapotranspirasi yang ditentukan secara empiris. Evapotranspirasi empiris ini didefinisikan sebagai nilai evapotranspirasi dari permukaan yang tertutup oleh rumput setinggi 8-15 cm yang sedang tumbuh aktif serta tidak kekurangan air. Besarnya angka tersebut dipengaruhi oleh radiasi
matahari, suhu, kelembapan nisbi, dan kecepatan angin. Next. Yang selanjutnya yaitu suhu dan peranannya pada pola tanam tumpang gilir. Menurut Karimuna tahun 2007 memberikan batasan suhu yang mencakup dua aspek, yaitu derajat dan insolasi. Insolasi menunjukkan energi panas dari matahari dengan gram kalori per sentimeter per jam, mirip dengan pengertian intensitas pada radiasi matahari. Perbedaan jumlah suhu yang terdapat dalam lingkungan mikrotanaman sangat tergantung pada satu, latitude atau letak lintang suatu daerah, yang kedua, altitude atau tinggi tempat dari permukaan laut, yang ketiga, musim berpengaruh terhadap insolasi dalam kaitannya dengan kelembapan udara dan keadaan awan. Untuk yang keempat, angin juga sering berpengaruh terhadap insolasi apabila angin tersebut membawa uap panas. Next. Latitude atau letak lintang suatu daerah. Di khatulistiwa, insolasi lebih besar dari sedikit variasi dibandingkan dengan subtropis dan daerah sedang. Jadi, insolasi semakin kecil dengan bertambahnya latitude karena sudut jatuh radiasi matahari besar atau jarak antara matahari dan permukaan bumi makin jauh. Akan tetapi, insolasi total untuk satu musim pertumbuhan tanaman hampir sama karena panjang hari yang lebih lama. Latitude atau tinggi tempat dari permukaan laut, semakin tinggi altitude insolasi semakin rendah. Setiap naik 1000 kaki, suhu turun 1 derajat Fahrenheit. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria. Selanjutnya adalah faktor penentuan umur panen. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh yaitu adalah satuan panas. Satuan panas adalah jumlah panas yang dibutuhkan tanaman selama siklus hidupnya. Kegunaan praktis dari satuan panas ini adalah untuk meramal saat panen yang tepat setelah mengetahui secara umum berdasarkan deskripsi yang ada. Lalu yang kedua adalah kesuburan tanah, di mana tanah yang terlalu subur, terutama kandungan unsur N yang tinggi akan mempercepat panen. Next. Lalu faktor yang selanjutnya adalah kandungan air dalam tanah dan kelembaban udara. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi basah akan terpacu dominasi pertumbuhan vegetatifnya daripada tumbuh pada kondisi kering. Selanjutnya adalah radiasi matahari, terutama dalam kaitannya dengan panjang hari, akan berpengaruh terhadap inisiasi pembungaan yang pada akhirnya mempengaruhi umur tanaman. Next. Suhu udara dan atau suhu tanah berpengaruh terhadap tanaman, mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh tanaman yang tercermin dalam berbagai karakter, seperti laju pertumbuhan, dormansi benih dan kuncup serta perkecambahannya, pembungaan, pertumbuhan buah, dan pendewasaan atau pemanjangan jaringan atau organ tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalfa. Selanjutnya yaitu perataan intensitas cahaya pada pola tanam tumpang gilir. Berkurangnya intensitas cahaya akan menyebabkan menurunnya nilai fotosintesa dan demikian mengakibatkan pertumbuhan yang terlambat. Contohnya yaitu pada penanaman jagung dan kedelai. Hasil akan lebih baik bila kedelai ditanam lebih dahulu daripada tanaman naungannya. Sebaliknya, jagung ditanam sebulan setelah kedelai, sehingga pada saat biji kedelai mulai masak, tanaman jagung mulai menaungi kedelai dan dapat mengurangi evapotranspirasi, maka kedelai tidak akan mengalami kekeringan. Kemudian kesimpulannya yaitu iklim merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan dan produksi tanaman. Unsur iklim mencakup radiasi cahaya matahari, curah hujan, kelembapan, suhu, angin, dan kandungan udara atmosfer. Lingkungan luar atau iklim berpengaruh pada pola pertanaman ganda dan perlu kajian yang cermat serta waktu yang tidak sedikit untuk memperoleh data yang komprehensif dalam penentuan pola tanam pada suatu wilayah pengembangan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.